Lini tengah Persija sangat amat rapi. Lihat ketika tanpa bola, Persik Kediri gunakan shape 4-4-2. Secara superioritas, Persija unggul orang di sektor tengah. Gayos, Ramon Bueno, Rio Matsumura menghadapi dua pemain Kediri yaitu Rohit Chan dan Ze Valente. Nah, oleh karenanya Rio Matsumura yang bergerak di antar lini belakang dan tengah dari Kediri sering mendapatkan space kosong yang itu dieksploitasi oleh Persija. Nah, ini momen lain ketika Rio Matsumura yang bergerak di ruang antar lini menjadi outlet untuk Persija Jakarta masuk ke daerah final third, dan itu bukan hanya sekali tetapi berkali-kali. Ya, Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persik Kediri dengan skor akhir 2-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persija dicetak oleh Gustavo Almeida di menit 9, asis dari Maci Gayos, dan gol kedua Persija dicetak oleh Marco Simic di menit 13, asis dari Rio Fahmi. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, kalau kita lihat dari permainan Persija Jakarta, ada periode Persija Jakarta tampil sangat amat rapi, bagus, luar biasa. Nah, ketika periode tersebut sudah terjadi, selanjutnya Persija Jakarta mengalami penurunan. Nah, untuk Persija menghadapi Kediri, penurunan permainan terjadi, khususnya di babak kedua lebih banyak menunggu. Nah, ini pun serupa pada saat Persija Jakarta di pertandingan sebelum menghadapi Kediri, periode kurang lebih 30 menit luar biasa penampilannya, lalu menurun drastis. Dan ini PR yang sangat amat penting ya bagi Coach Carlos Peña, bagaimana membuat Persija Jakarta ini konsisten, sustainable permainannya di atas lapangan. Oke, kalau kita lihat dari susunan formasi, Persija Jakarta di atas kertas gunakan pola 1-3-4-1-2 atau penyebutannya 1-3-5-2. Nah, sedangkan Persik Kediri di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, ini pun bisa penyebutannya menjadi 1-4-3-3. Seperti yang sudah kita katakan tadi, di sektor tengah Persija Jakarta secara jumlah unggul orang. Ada 3 pemain Persija. Pertama ada Gayos, Ramon Bueno, dan Rio Matsumura. Sedangkan Persik Kediri ketika tanpa bola gunakan shape 4-4-2, otomatis menyisakan 2 pemain di sektor tengah. Ada siapa? Ada Rohit Chan dan Ze Valente. Oleh karenanya sangat amat superior Persija Jakarta untuk bisa membongkar pertahanan yang dimiliki oleh Kediri. Permainan yang ditampilkan oleh Persija Jakarta saat menghadapi Persik Kediri ini sebenarnya nggak jauh berbeda seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya yang dilakoni oleh Persija, khususnya ya diawali pada saat Persija Jakarta mengalahkan PSIS Semarang ya. Template gaya permainannya serupa nih seperti saat Persija menghadapi Kediri, dan karena permainan yang ditampilkan oleh Carlos Peña dengan sistem 1-3-4-1-2 ini sangat oke, makanya terus nih dipertahankan. Nah, pemain yang memiliki ya kontribusi yang sangat amat apik lah ya, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pemain-pemain Persija Jakarta lainnya, ya gerakan ataupun positioning yang dimainkan oleh Rio Matsumura. Nah, Rio yang berada di depan dari Ramon Bueno dan Maci Gayos, dia ya karena bergerak di antar lini menjadi pemain Persija Jakarta yang memiliki atribut bisa merusak konsentrasi yang dimiliki oleh struktur bertahan yang dimiliki oleh lawan. Contoh pada saat Persik Kediri bertahan. Nah, di situ kan Rio Matsumura sering tuh dilihat oleh Ze Valente space kosong, dan diingatkan oleh Ze Valente pemain Persik Kediri untuk mengantisipasi dari gerakan yang ditampilkan oleh Rio Matsumura. Namun di atas lapangan apa yang terjadi? Itu nggak bisa berjalan secara prima. Nah, ini merupakan skematisasi bagaimana Rio Matsumura menjadi orang yang sangat amat krusial lewat bangunan serangan yang ditampilkan oleh Persija Jakarta. Ketika tanpa bola, Persik Kediri gunakan shape 4-4-2. Rohit Chan dan Ze Valente tentu mengantisipasi ya, berupaya gerakan dari Maci Gayos dan Ramon Bueno. Nah, oleh karenanya Rio Matsumura akan mendapatkan space kosong lewat gerakan-gerakan ataupun passing 1-2 yang coba dialirkan oleh Persija Jakarta. Nah, di sini dia dapat space kosong ketika bola dialirkan ke Ramon Bueno. Nah, pada saat Ramon Bueno mendapatkan bola ke trigger itu Ze Valente, ketika ke trigger Ze Valente, otomatis Rio Matsumura mendapatkan space kosong. Nah, Rohit Chan kan perlu juga dia awareness terhadap Maci Gayos.
Nah, jika secara vulgar Rohit Chan mengantisipasi Ryo Matsumura, otomatis Maci Gayos yang akan mendapatkan positioning yang sangat amat oke. Nah, oleh karenanya Rohit Chan dibuat posisinya gantung. Nah, gantung itu karena kekalahan orang di sektor tengah. Nah, di sini Ryo Matsumura mendapatkan bola dan ia alirkan progresi ke posisinya Marco Simic. Nah, Marco Simic pun menciptakan sebuah cutback yang ujungnya ke posisi Maci Gayos. Kenapa Maci Gayos bisa mendapatkan ruang? Ya, karena struktur dua gelandang dari Persik Kediri di sektor tengah sudah unbalanced, tidak simetris lagi. Alhasil ya Maci Gayos dengan mudahnya untuk melakukan sebuah tendangan dan disambut oleh Gustavo Almeida. Bukan hanya Maci Gayos yang mendapatkan space kan, tetapi bagaimana Ryo Matsumura pun mendapatkan situasional yang serupa, teman-teman. Nah, proses gol yang didapatkan Persija di momen kedua pun serupa, teman-teman. Build up dilakukan oleh pemain Persija Jakarta, menarik ya perhatian dari pemain-pemain Kediri. Nah, ketika tanpa bola Persik Kediri gunakan shape 4-4-2. Pada saat Rido menguasai bola dan memberikan passing ke Firja Andika, menarik itu perhatian dari pemain Kediri untuk naik lebih tinggi. Nah, plus Ze Valente, Rohit Chan gerakannya ya mencoba mendekat ke area dari Ramon Bueno dan Maci Gayos. Nah, semakin lebarlah itu jarak antar lini belakang dan tengah yang dimiliki oleh Persik Kediri. Nah, sasarannya siapa lagi? Ya Ryo Matsumura yang mendapatkan space. Nah, tapi kali ini masuknya dari samping, dari posisi Rizky Ridho, Firja Andika, lalu ke posisinya Ryo Matsumura. Nah, ketika kalah orang, Ze Valente dan Rohit Chan pun strukturnya unbalance. Lihat, Ryo Matsumura mendapatkan bola, ke trigger lah itu ke posisi pemain Persija Jakarta yang menguasai bola ataupun yang mencoba memberikan passing, dan konsekuensinya Ramon Bueno mendapatkan space, mendapatkan ruang. Sekali lagi, kenapa Ramon Bueno mendapatkan space terlalu bebas, terlalu luas di sektor tengah? Ya karena Persik Kediri kalah orang di sektor tengah dan tidak ada covering yang cukup prima dilakukan oleh pemain-pemain terdekat yang dimiliki oleh Persik Kediri, dan bola dialirkan ke posisi Ilham Rio Fahmi, dan Rio Fahmi menciptakan sebuah assist yang sangat amat prima ke area Marco Simic, teman-teman, dan gol tercipta. Nah, inilah dia bagaimana tingkat kerapian yang sangat amat oke ditampilkan oleh Coach Carlos Peña, teman-teman, dan pembahasan pengimplementasian taktikal yang diterapkan oleh Carlos Peña dengan sistem 1-3-4-1-2-nya ini sudah sering nih kita bahas. Nah, jika teman-teman menonton dari satu video ke video yang lain sejak dari pertandingan PSIS Semarang, pasti sudah paham itu, pasti sudah tahu itu bagaimana ide yang dicoba diterapkan oleh Persija Jakarta saat mencoba mengalahkan Persik Kediri. Nah, atribut di sektor tengah lah ya menjadi aspek yang sangat amat menunjang bagaimana keinginan taktikal yang coba diterapkan oleh Coach Carlos Peña. Nah, bagaimana Ramon Bueno mengerti untuk bisa menarik perhatian dari gelandang tengah dari Persik Kediri agar keluar dari areanya, ke trigger ke posisi Ramon Bueno pun termasuk Maci Gayos, teman-teman. Dia sering tuh melakukan gerakan-gerakan tanpa bola, menarik perhatian Ze Valente ataupun Rohit Chan. Nah, tujuannya jelas itu, ketika itu terjadi di atas lapangan akan muncul tuh gap yang lebar antara lini belakang dari Kediri dan lini tengah yang dimiliki oleh Kediri. Di situ kan akan dimanfaatkan oleh Ryo Matsumura. Nah, di depan pun kita patut acungi jempol ya, teman-teman. Simic ada, Gustavo Almeida ada. Itu bukan bisa membuat sektor belakang dari tim yang bertahan pun beresiko untuk keluar dari posisinya, karena Gustavo dan Simic siapa nggak tahu kualitasnya, dan gerakan Gustavo dan Simic mereka saling membantu lah ya untuk bisa merusak konsentrasi yang dibangun oleh pertahanan lawan, teman-teman. Nah, key pointnya ataupun kesimpulannya, teman-teman, melihat pertandingan Persija Jakarta melawan Persik Kediri, elemen sektor tengah menjadi sangat amat krusial yang menunjang bagaimana pengimplementasian taktikal yang ditumpahkan oleh Coach Carlos Peña. Ryo Matsumura, Maci Gayos, Ramon Bueno, terlepas gol dibuat oleh Gustavo Almeida ya ataupun Marco Simic, teman-teman. Dominasi itu sangat amat kentara, dan ini momen lainnya ketika situasional di ruang antar lini yang coba dioptimalisasi oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Di sini Kudela menguasai bola, memancing Ze Valente untuk keluar dari posisinya. Struktur Persik Kediri tetap 4-4-2. Ketika Ze Valente tertarik ke posisi Ramon Bueno, Kudela memberikan passing ke Ryo Matsumura, dan Ryo Matsumura menarik perhatian dari Rohit Chan dan membuat Maci Gayos mendapatkan space, dan terciptalah sebuah ruang
dan itulah terus direpetisi kesulitan ya pemain-pemain Kediri ya, meskipun di babak kedua Persik Kediri bisa meningkatkan intelijensi permainan di atas lapangan ya, dominasi pun mereka bisa kuasai teman-teman, di samping memang penurunan dialami oleh Persija Jakarta. Dan kesimpulan kedua ya, penting bagi Persija Jakarta sekarang teman-teman, seperti yang sudah kita sampaikan di awal video tadi, bagaimana bisa konsisten ini permainannya, tidak setengah-setengah. Di periode-periode tertentu rapi banget permainannya, tetapi di periode-periode menit selanjutnya drop banget permainannya. Nah, untungnya Persik Kediri teman-teman dengan sistem 4-2-3-1 ya, atribut individual pemain di atas lapangan nggak berada di fake-nya. Salah satu pemain yang mendapatkan cukup banyak kesempatan teman-teman, Majid Osman ya tidak begitu oke, dan ya koneksi yang coba dia ciptakan pun tidak begitu bagus, membuat hambatan serangan dari Persik Kediri pun terjadi di atas lapangan. Well done, selamat untuk Coach Carlos Peña. Kita lihat akselerasi yang ditampilkan oleh Coach Carlos Peña bersama Persija Jakarta ya. Kalau menang dengan sistem seperti ini pasti dipuja-puji, tetapi kalau misalnya Persija Jakarta kalah dengan sistem ini, padahal bagus nih beberapa pertandingan ataupun tidak maksimal hasilnya, tidak memenangkan pertandingan, pasti ada aja netizen ataupun oknum-oknum tertentu memberikan komentar ganti sistem, ganti pelatihnya. Itu wajar sih, tetapi bagaimana tingkat kerapian dari permainan Persija Jakarta ini, aku angkat topi lah. Tetapi agak panjang lah permainan rapi ya, jangan dikit banget, jangan setengah-setengah.